Bukan lautan hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar lur, moga-moga sehat terus nggih. Alhamdulillah. Saya Mada Mahfud bersama Budi Tanjung tengah dalam perjalanan liputan arus mudik Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Liputan kita kali ini adalah menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Saya menggunakan Honda GL 125 tahun 1980 dan Budi Tanjung menggunakan Honda Win 100 tahun 2002. Meliput daerah Banten yang memiliki sejarah panjang dan merupakan kota tua, sangat mengasihkan menggunakan kendaraan tua. Bagaimana keseruan liputan kita? Yuk mari sama-sama kita nikmati. Wow, asik banget nih bro, jalan-jalan ke Banten lewat jalan ini bener-bener asik banget nih. Sawah, luas, ya kan? Inilah asiknya menggunakan kendaraan tua. Kita saling bertegur sapa dengan sesama sedulur Honda GL. Oke lor. Ya sip. Dan kita menembus senja dengan bingkai jembatan berwarna-warni. Oh indahnya dunia lur. Jejak kejayaan Banten di masa lampau. Inilah Cilegon, kota industri penerus kejayaan Banten. Dan alhamdulillah kita tiba di Pelabuhan Merak dengan selamat. Matur suwun doanipun nggih lur. Kita berangkat dari Pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar jam 14.00 WIB. Kita mengisi bensin terlebih dulu di SPBU di Lebak Bulus. Saya mengeluarkan uang sekitar 40.000 sampai full tank. Iya. Mau ke Cilegon soalnya. Iya, biasa. Jalan-jalan aja. Akhir pekan. Wah, ini jadi Oke, 39 ya? 40 ya? Oke, makasih Mbak. Oke, ini dari Lebak Bulus ya? Iya. Kita setting dulu ya. Kita mampir dulu ke Tangerang. Oke bro, yuk. Ini di Lebak Bulus kita melihat kemajuan infrastruktur di ibu kota. Ada jalan layang tol di atas itu, kemudian di sini ada jalan LRT. Ini stasiun LRT Lebak Bulus yang sudah sangat modern. Kita memulai perjalanan dengan disapa oleh sesama pecinta Honda GL di sebelah kanan saya. Dan kita sama-sama saling menyapa, sama-sama gembira. Oke, selamat lur. Kemudian kita menyaksikan kemajuan kota-kota di Jakarta. Ini Lebak Bulus juga penuh dengan gedung-gedung tinggi. Jadi Tamrin, Sudirman, kemudian MT Haryono dan Gatot Subroto tumbuh pesat, dan itu juga berimbas ke daerah pinggir yang tumbuh tak kalah pesatnya. Dan kendaraan kita adalah spesies tua di antara motor-motor baru, motor matic dan lain sebagainya. Kita dengan semangat terus membara, tetap eksis mengarungi kehidupan ini.
Oh, ini ada motor bebek yang mengangkut barang dagangan sepertinya. Hati-hati lur ya. Semoga lancar dalam memperoleh rezeki. Saya senang sekali kalau melewati terowongan. Saya jadi teringat kepada ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Ini sudah lepas dari Lebak Bulus. Ya, kita saksikan perbedaan kemajuan antara Lebak Bulus dan daerah di sekitarnya yang cukup signifikan. Dan itu dia Budi Tanjung, wartawan senior yang tetap semangat untuk melakukan liputan di lapangan. Mantap lur. Itu di depan saya ada Yamaha baru yang dinaikkan ke dalam pick up. Kemungkinan akan diantarkan ke pembelinya. Kita tetap setia dengan kendaraan tua. Kendaraan tua tetap eksis dengan semangat. Oke, mohon maaf, kita melaju duluan, Nur. Ini adalah daerah pinggiran yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, tidak terlalu jauh dari Lebak Bulus, tapi terjadi ketimpangan. Kemajuannya beda jauh, dan ini memang menyangkut nasib. Ini nunggu teman dulu ya. Teman tadi salah jalan. Ini dia. Itu dia. Oke. Nah, kita sudah bertemu lagi. Tadi kawan saya agak salah jalur tadi. Dan kemudahan telekomunikasi menggunakan handphone membuat kita bertemu kembali dengan cepat. Oke lur, kita jalan lagi. Di depan saya ini ada mobil Toyota Rush. Ini mobil dengan penggerak roda belakang dan akan menjadi spesies langka juga. Karena mobil-mobil sekarang kebanyakan menggunakan roda depan. Kita sebagaimana GL tetap setia dengan roda belakang. Ini adalah Tangerang Selatan ya. Ini menjadi kota tersendiri yang mengalami kemajuan juga sangat-sangat pesat. Karena banyak sekali perumahan-perumahan besar di daerah sini. Tibalah saatnya di kota Tangerang. Ini salah satu kota tua, makanya dia disebut dalam lingkup Jakarta itu adalah Jabodetabek. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kota Tangerang ini memiliki moto semboyan atau tagline Akhlakul Karimah. Semoga warga Kota Tangerang ini seluruhnya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kita mampir dulu ke Polresta Tangerang Kota untuk wawancara soal arus mudik.
Itu dia Budi Tanjung dengan Honda Win 100 ya, meskipun Win ini cc-nya cuma 100 tapi memiliki ketangguhan yang luar biasa. Honda Win 100 cc 100 tetapi wani ngeyel. Kita akan melewati jembatan yang cukup panjang. Ini ke jembatannya sepertinya jembatan Sungai Cisadane ya. Karena lebar sungai di sini tuh yang lebar ya Sungai Cisadane. Nah, di depan saya ini tadi ada plang ke arah Kota Serang. Sekarang kita menuju Kota Serang atau Kabupaten Serang. Ini ada bus Arimbi. Ini bus yang sudah lama sekali dan nama Arimbi jadi saya teringat kepada pewayangan. Di pewayangan itu ada tokoh namanya Dewi Arimbi, ada juga Dewi Nagagini. Nah, apakah dua orang ini adalah satu orang yang memiliki dua nama? Saya nggak tahu persis karena saya nggak terlalu mendalami soal wayang. Di sebelah kanan saya di tembok banyak lukisan mural ya. Ini bagus juga ya. Jadi para pelukis-pelukis ini diwadahi untuk melukis tembok-tembok sehingga menjadi indah tembok-tembok yang ada di kota-kota. Nah, di tiang listrik tadi itu ada foto, ada posternya Airin. Airin kemungkinan besar dia akan menjadi calon gubernur Banten ya. Banyak sekali bertebaran poster-poster Airin di berbagai titik ya. Nanti kita juga akan saksikan poster-posternya Ibu Airin. Nah, di samping saya tadi ada tulisan Riverside. Ini kemungkinan perumahan ya. Sebenarnya namanya perumahan pinggir kali, tetapi biar lebih keren namanya Riverside. Ono-ono ae ya lur yo. Nah, di daerah sini memang banyak sekali poster, spanduk bertebaran di berbagai titik ya. Ya, biarin sajalah. Namanya saja mereka mencari duit dan lain sebagainya. Nah, kita menuju ke Merak, Banten. Di atas langit tadi, di atas langit di seberang sana kemungkinan besar itu di dekat perairan Banten itu ada awan hitam. Awan hitam seperti perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika, memang perairan di Banten sedang dilanda cuaca kurang bersahabat atau cuaca ekstrim di mana terjadi gelombang tinggi di laut. Wah, di tembok sebelah kanan ada tulisan Kurva Sud Persita 1953. Warnanya ungu tadi ya. Ya memang pendukung garis keras Persita. Di sebelah kanan tadi juga ada poster Ibu Airin lagi ya. Nah, di depan kiri ada poster Ibu Airin lagi tuh. Memang untuk menjadi gubernur, wali kota atau pejabat seperti di DPRD butuh biaya besar. Ya, untuk poster saja berapa itu kan? Ya, semoga saja terpilih gubernur Banten yang top pada tahun 2024 untuk membawa kemajuan Provinsi Banten dan kemajuan rakyatnya. Di perempatan ini ada tugu yang unik ya. Ada wanita, kelihatannya dia mengangkat, 3 wanita mengangkat
semacam mahkota kayaknya ini. Ya, karena kita buru-buru, kita belum sempat mengeksplor tentang maksud daripada Tugu tadi. Ini kita melewati jalanan yang cukup kecil, tetapi alhamdulillah lancar jalurnya ini. Dan di sebelah kiri tadi ada poster Ibu Airin yang lagi tersenyum. Ramah sekali ya Ibu Airin. Nah, ini dia, kita berada di tengah persawahan. Jalanannya cukup lebar dan di kanan kiri adalah sawah yang menghampar. Wah, senang sekali saya melihat situasi seperti ini ya. Lihat sawah menghijau, menguning. Wow. Oh, asik banget nih bro, jalan-jalan ke Banten lewat jalan ini bener-bener asik banget nih. Sawah luas, ya kan? Indonesia memang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Daerahnya sangat indah. Saya jadi teringat akan sebuah lagu dari Gus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Ini baru sebuah lagu yang keren dari Gus Plus ya. Mantap sekali memang Gus Plus. Ini kita memasuki Kecamatan Kemiri. Mungkin daerah ini dulunya produsen atau menanam kemiri ya, sehingga disebut Kecamatan Kemiri. Waktu sudah mulai masuk senja dengan warna-warni yang semburat kekuning-kuningan dan keunguan menjadikan perjalanan ini tambah indah. Jalanan yang tidak padat, jalan bagus dan lancar menjadikan perjalanan ini sebuah perjalanan yang susah dilupakan. Nah, kawan saya itu Budi Tanjung tuh, dia menggunakan Honda Win 100. Nah, memang Honda Win ini cukup unik juga ya. CC-nya cuma 100 tetapi lancar dan lincah bergerak. Hari semakin memasuki senja dan keindahan semakin terasa. Kita akan menikmati perjalanan senja ini menuju Pelabuhan Merak. Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, ini berarti jalan utama menuju ke Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu sultan terbesar di Kesultanan Banten. Dia melakukan perlawanan yang heroik dalam melawan Belanda. Sekali ini ya, apa belalang ya, kayak belalang itu muka kita ini. Kayak pasir dia. Di sungai ya. Ini salah satu spot yang indah ya. Jalan jembatan yang cukup lebar dengan warna-warni jembatan. Tibalah kita di Keraton Kesultanan Banten ya. Ini namanya Keraton Surosoan. Kita lihat sebentar ya. Tuh ada tulisan Keraton Surosoan. Ini salah satu keraton yang cukup besar yang dimiliki oleh Kesultanan Banten ya. Biasanya sih keraton berpindah-pindah tempat ya.
ada Keraton Surosoan, ada Keraton Kaibon dan lain sebagainya. Ya samalah di Indonesia sekarang ini kan ada Istana Kepresidenan, ada Istana Merdeka, ada Istana Bogor, ada Istana Cipanas, ada Istana Bali dan lain sebagainya. Pada saat itu Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu kesultanan terbesar di Indonesia. Kesultanan ini memiliki jalur perdagangan internasional lewat pelabuhan yang membuatnya menjadi kesultanan yang makmur. Nah, sayangnya Kesultanan Banten ini dianggap oleh Belanda menjadi musuh sehingga ditaklukkan, dan Belanda menggunakan taktik divide et impera dalam memecah belah Kesultanan Banten. Berkaitan dengan politik divide et impera, saya jadi teringat akan lagu Rhoma Irama berjudul Adu Domba. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Ini pasar ya, ini pasar di dekat Keraton Surosoan. Di kanan kiri sampai malam sepertinya ini. Dan pada siang hari ini cukup ramai ini. Nah, kapan-kapan kita akan bermain di sini ya, untuk ya kita menikmati Keraton Surosoan. Karena ini waktunya cukup mendesak, kita akan lanjut ke Pelabuhan Merak. Sekarang kita sudah sampai di kota Cilegon. Kota Cilegon adalah salah satu kota terkaya di Indonesia. Ini disebut dengan kota industri, terutama kota industri kimia ya, karena di sini sekitar 80% industri kimia besar yang ada di Indonesia itu berada di kota Cilegon. Nah, di sebelah kanan ini adalah kantor Polres Cilegon. Kemudian di sebelahnya adalah kantor Wali Kota Cilegon. Ngomong-ngomong tentang Cilegon, saya jadi teringat Cirebon ya. Nah, ini di antara dua tempat ini memang ada kesamaan ya. Kadang-kadang bahasanya itu ada yang mirip-mirip antara Cilegon dengan Cirebon. Jadi memang sepertinya ada jejak sejarah di antara dua tempat ini yang memiliki kesamaan. Nah, kemudian di sebelah kiri saya ini adalah kawasan Krakatau Steel, kawasan industri Krakatau Steel. Ini adalah industri baja terbesar di Asia Tenggara. Ya, kita harapkan PT Krakatau Steel ini semakin lama semakin bertambah maju untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Cilegon, rakyat Indonesia, sehingga menjadi semakin lama semakin makmur. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga cukup bangga ada industri baja yang ada di Cilegon ini, karena untuk mendirikan industri seperti Cilegon ini sangat berat sekali. Kalau mungkin didirikan sekarang ini mungkin nyaris mustahil ya, karena pemindahan ini memindahkan warga dalam jumlah yang cukup besar. PT Krakatau Steel ini sebenarnya didirikan semenjak era Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Pada era Soekarno ini mendapat bantuan dari Rusia alias Uni Soviet. Orang lupa ada peran Rusia dalam pendirian PT Krakatau Steel di awal-awalnya. Berkendara malam hari di jalan ini Anda harus cukup hati-hati ya, karena jalanannya itu tidak lurus alias di beberapa tempat berbelok, kemudian menurun, kemudian menanjak sedikit walaupun tidak curam. Nah, di tempat ini juga sering sekali ada truk besar, sehingga dengan jalanan yang tidak cukup lebar perlu ekstra waspada untuk melewati jalan ini. Jadi dalam berkendara yang penting kita selamat, utamakan selamat.
Alhamdulillah, selama perjalanan dari Jakarta Pasar Minggu menuju Cilegon dan Pelabuhan Merak ini, motor tua kita selalu sehat dan sangat nyaman dikendarai. Jadi kelebihan motor tua ini adalah sangat nyaman dikendarai dengan handling yang sangat stabil dan akurat. Jadi rancang bangun sasis motor-motor lama ini memang jempolan, tidak diragukan lagi akurasinya. Kalau malam hari di jalan ini memang cukup padat. Ini kebetulan memang mau Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak kendaraan akan melintasi Pelabuhan Merak menuju Pulau Sumatera. Dan alhamdulillah selama perjalanan ini kita dinaungi oleh keberuntungan karena kita tidak menemui hujan. Hanya sedikit gerimis tapi sangat kecil sekali, sehingga selama perjalanan ini kita sama sekali tidak membuka mantel hujan. Jadi kondisi ini sangat-sangat nyaman bagi kita dalam perjalanan dari Pasar Minggu Jakarta menuju Pelabuhan Merak. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Merak. Sampai saat ini saya belum tahu dan belum mencari tahu kenapa disebut Pelabuhan Merak. Kenapa disebut Merak ya? Apakah dulunya ini ada burung merak atau seperti apa? Saya malah belum tahu. Nanti akan coba kita cari tahu ya, kenapa namanya Merak. Kita sudah sangat dekat sekali dengan Pelabuhan Merak. Nah, di sebelah kiri itu, lihat. Itu ada tulisan Terminal Eksekutif Kapal Feri. Ini dia Pelabuhan Merak. Kita langsung akan memantau arus mudik. Ikuti terus liputan kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.